Yeah, no, yeah, it's not. It's not. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul haqq wa zaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, di dalam kesempatan ini saya ingin memberikan informasi bahwa insya Allah pada tanggal 17 bulan Juli tahun ini, masjid yang ada di Depok insya Allah akan kita buka dan kita resmikan tanggal 17 bulan Juli, harinya hari Jumat. Kita akan mulai resepsinya jam 9 pagi, diteruskan sholat Jumat pertama kali perdana. Hari itu ketepatan bulan Rajab tanggal 24. Jadi tanggal 24 Rajab berketepatan dengan 17 bulan Juli. Nah, saya merencanakan malam Jumatnya ada Isra Mi'raj dan mau'izah hasanah.
terlebih dahulu sebelum pembukaan. Alhamdulillah di masjid itu sudah lengkap. Di bawah, di lantai bawah ada perpustakaan. Perpustakaan itu mungkin 2 kali perpustakaan di sini. Dan itu belum selesai karena yang ada itu hanya yang dari Arab. Nanti akan ditambah lagi buku-buku referensi untuk persiapan mahasiswa UI yang akan mondok. Sehingga seluruh buku-buku referensi kita siapkan dari semua fakultas yang ada. Dan di Jakarta untuk membelinya itu tidak sulit. Yang sulit malah yang kitab-kitab agama. Kita beli dari Mesir dan kita beli dari Syria. Ditambah nanti mungkin Pak Sohib sudah saya minta agar membeli buku-buku yang ada di Bayakub, buku-buku terjemahan, buku-buku agama yang bahasa Indonesia, atau buku-buku yang istimewa, karena istimewanya di seluruh dunia tidak ada kecuali di Indonesia, seperti Majmu' Syarif. Di seluruh dunia tidak ada buku itu. Sini ada primbon-primbon, nah, astrologi, macam-macam. Ini ada di sini, di dunia luar tidak ada. Nah, sehingga kemungkinan di lantai bawah masjid itu akan penuh dengan buku dan kitab. Karena yang sekarang saja sudah penuh, jadi mesti harus buat lemari-lemari lagi. Nah, di situ ada poliklinik juga di lantai bawah. Poliklinik. Nah, ada juga ruang rapat yang cukup mungkin untuk 35 orang. Masing-masing pakai sound seperti ini untuk rapat. Dan ada ruangan untuk IT di sana dan ruang untuk olahraga. Jadi luas itu masjidnya. Nah, di belakang masjid itu ada ruangan yang kita sambungkan dengan masjidnya. Ruangan belakang itu untuk majelis taklim, untuk pengajian. Orang-orang kampung atau ibu-ibu mungkin kalau masuk masjid tidak bisa karena sedang datang bulan atau apa. Nah, bersamaan dengan itu nanti akan kita letakkan peletakan batu pertama untuk asrama. Baik asrama untuk mahasiswa maupun asrama untuk kuliatul Quran. Kuliatul Quran ini nanti santrinya seperti Ma'had Ali itu cuma sedikit. Cuma 40 orang. 2 kelas. Tadi semua yang masuk di
kuliatul Quran, syaratnya dia harus hafal Al-Quran 30 juz. Jadi semua yang masuk di situ hafiz dan hafizah. Jadi kamu semua kalau sudah hafal Quran 30 juz boleh masuk sana. Itu ada kuliatul Quran, dan nanti akan kita sesuaikan standarnya dengan luar negeri, terutama standar yang paling bagus ilmu Quran di dunia ini di Sudan, bukan di Mesir. Yang di Sudan ini benar-benar kuliatul Qurannya luar biasa. Nah, itulah gambaran Al-Hikam 2. Kita nanti akan namakan dia itu Al-Hikam 2. Jadi pesantren Al-Hikam 2 Jakarta. Sekalipun Depok itu ikut Jawa Barat, tapi itu Jakarta itu nama kita masukkan nama, bukan kita masukkan tempat, ya supaya gampang diingat, terutama untuk surat menyurat yang ke luar negeri. Yang menjadi pikiran dan menjadi tanggungan saya, bahwa mendirikan pesantren ini harus ditirakati. Tidak sama dengan mendirikan sekolah. Karena kalau mendirikan sekolah itu hanya mengisi otak dan mengisi informasi. Itu cukup dengan money dan manajemen. Jadi ada uangnya, ada tenaga orangnya, dan ada manajemen sekolahannya. Sudah cukup, jalan dia. Tapi kalau pesantren itu tidak hanya membangun intelektual, tapi membangun kehidupan. Jadi bagaimana hatinya juga ditata, tingkah lakunya ditata, sehingga wujud sebuah kepribadian. Nah, kepribadian ini diproses dengan karakter building, jadi pembentukan karakter. Di dalam hal seperti itu, sebagaimana juga teori-teori pada filsafat ilmu, itu tidak cukup hanya dengan pendekatan rasional. Harus juga dengan pendekatan spiritual. Kalau tidak, maka orang tidak bisa kerasan di situ. Di Al-Hikam ini saja, untuk membuat anak supaya kerasan di sini memerlukan proses lebih 10 tahun. Dan bagaimana suasana perguruan ini menjadi suasana agama. Ada ketenangan, ada kesejukan. Itu semuanya bukan hasil dari sebuah rasionalitas. Itu adalah hasil dari spiritualitas. Spiritualitas itu kita bisa bagi dalam beberapa jalur. Jalur yang pertama, hablum minallah. Hubungan dengan Allah ini kalau diperketat akan menimbulkan kekuatan spiritual. Bentuk ibadah atau bentuk mujahadah. Jadi baik dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk tirakat, doa,
secara istiqomah, dia akan membentuk suasana. Suasana ini bukan hanya untuk suasana dirinya, tapi juga suasana lingkungannya. Akan ada haibah di situ, ada medan wibawa dan medan pengaruh. Oleh karenanya kalau kamu datang di rumah kiai yang ahli ibadah, ahli basirah, rumahnya aja terasa enak, sejuk itu, sekalipun ya kursinya jelek-jelek aja. Kadang ya kursi plastik yang sudah jebol semua. Kadang-kadang yang kursi rotan ada tingginya. Tapi orang masuk suasananya suasana kesejukan kejiwaan. Itu pertanda penghuninya ini ahli hablum minallah. Nah, menjaga basirah mata hati atau nurani itu berat. Memerlukan keistiqomahan di dalam hubungan dengan hablum minallah itu. Musuhnya basirah itu hubbud dunya. Cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatuhumul maut. Jadi orang cinta dunia atau bahasa Jawanya kedonyan. Dan orang yang tidak mengharapkan mati. Oleh karenanya kiai-kiai sekarang kalau tidak hati-hati, basirah itu bisa tumbang karena diterjang oleh bisyarah. Apalagi kalau musim pilkada. Nah, di sini maka yang diperlukan adalah istiqamah. Nah, tirakat itu bagian yang kedua adalah islahul nafs, memperbaiki diri. Dari siapa yang mangku, isahnya kalau orang Jawa itu mangku pesantren itu. Nah, dia harus melakukan banyak hal agar dia menjadi mursyid. Syukur-syukur kalau menjadi uswah. Mursyid itu yang memberi petunjuk. Tapi kalau uswah itu yang menjadi contoh. Beda. Kalau menjadi contoh itu lebih berat daripada memberi contoh. Kalau memberi contoh kan sebagian-sebagian, parsial. Tapi kalau memberi contoh, menjadi contoh, sosoknya itu sendiri adalah uswah. Itu berat. Tapi sekalipun berat, ini harus diupayakan oleh pengasuh yang akan mendirikan pesantren. Ini perlu saya ceritakan kamu supaya kamu bisa membedakan sekolah dan pesantren. Dan barangkali di belakang hari ada yang bisa membuat pesantren, Allahumma. Tapi ya lihat potongannya. Ada yang potongannya. Itu. Tapi kadang-kadang orang juga berubah. Waktu nyantri nakal. Tapi setelah setengah tua dia bikin pesantren jadi soleh. Ada yang di pesantren dia soleh, semakin hari semakin soleh. Ada yang di santri soleh, keluar bosen soleh dia. Udah bosen kok terus-terusan sholat aja, terus-terusan baik. Dia mulai ingin genit, nakal.
lewo-lewo penampilan. Akhirnya jadi jil, jadi liberal. Banyak. Ada juga yang di pondok nakal, di luar tambah nakal lagi. Tapi barangkali nanti di belakang hari di antara kamu, saya kira tidak semua, di antara kamu ada yang mendirikan pesantren. Seperti kemarin ada yang di Semarang, anak kita juga bikin pesantren. Nah, dia belum tahu kalau membuat pesantren itu beda dengan membuat sekolah. Pesantren itu yang dulu harus ada kiainya. Membuat bangunan itu harus ikut kebutuhan spiritual. Bukan dia berdiri sendiri. Nah, ini bedanya pesantren dengan real estate. Kalau real estate itu sekedar bangunannya ada. Tapi pesantren itu bangunan spiritualnya itu harus ada. Nah, itu yang sulit gitu. Nah, oleh karenanya ini kan sudah bulan apa nih? Jumadil Awal ya. Jumadil Awal berarti kan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, mungkin tinggal 2 bulan lagi kan, bulan Juli tanggal 17. Waktunya pendek untuk menirakati pesantren. Dulu waktu saya bikin pesantren ini ya, pertama masjidnya ini dulu, dan santrinya 4 orang. Di kamar sini 2, kamar sini 2. Jadi kalau jamaah cuman 5 orang dengan saya. Ya diajar sambil duduk aja di sini. Dan belum ada tekelnya, masih mester sebagian masih pasir. Tapi juga begitu ditirakati, terus juga tanah-tanahnya harus dipagari. Itu pun masih keserobot jin berapa ribu itu datang. Nah, jin itu bisa masuk di diri seseorang kalau ada pintunya. Kalau enggak nggak bisa. Nah, pintunya itu ketegangan misalnya, atau sakit-sakit kejiwaan, atau hilangnya keseimbangan rohani. Itu pintu, kemudian bisa setanan, bisa kejinan. Tapi selama pribadi dan rohani itu sehat, apalagi dilingkari ya dengan doa-doa Quran, insya Allah tidak bisa. Nah, dulu juga begitu, saya harus keliling berkali-kali di sini karena ini dulu bukan tempat orang. Di sini ini dulu kebun tebu sana, dan di jalan itu cuman rel aja terus sampai di Blimbing, dan nggak ada orang di sini. Jadi saya membuat rumah yang ditempati hakim itu pertama kali itu rumah. Jadi masih sepi tahun 87. Berarti dengan sekarang kan sudah 22 tahun. 22 tahun yang lalu. Nah, oleh karenanya maka saya harus nirakati Al-Hikam 2 itu. Ya paling tidak 3 minggu. Syukur bisa 40 hari. Dikondisikan tempat itu agar cocok dengan
sebuah suasana spiritual. Suasana spiritualnya bagaimana? Nah, sehingga mungkin saya nanti bulan Mei ini tidak kemana-mana, tapi nanti tanggal 22 saya berangkat ke Wina dan ke Moskow. Di Wina itu ada ya pertemuan interfaith di sana, lintas agama. Terus diteruskan ke Moskow karena ada undangan dari Universitas Petersburg. Di sana itu milik orang Katolik, Saint Petersburg. Saint itu artinya ya seperti orang suci gitu ya, orang suci, dewa-dewa itu. Jadi kalau ada orang Kristen ada ST-nya, Saints, itu artinya dia kelompok Katolik. Di Kristen Protestan tidak ada. Sehingga tanggal 22 saya berangkat, mungkin 1 minggu akhir bulan Mei baru datang. Nah kemudian saya akan berharap agar dari tanggal 2 ini sampai tanggal 21 bisa nyicil Nirakati di sana. Di Depok itu suasananya lebih berat. Karena universitas di sana, misalnya UI, misalnya Universitas Pancasila, itu udah dikuasai oleh anak-anak PKS semua. Dengan pikiran-pikiran yang Wahabiyah dan sistem politik yang menggunakan Ikhwanul Muslimin. Maka padahal itu asalnya tempatnya orang NU. Tapi karena NU sendiri tidak terawat, di kampus juga PMII sama HMI itu suka kerja di luar kampus, ngurusi demo lah, ngurusi ini itu, sehingga orang yang di kampus itu nggak ada yang rawat dalam bidang keagamaannya. Maka akhirnya semua diisi oleh anak-anak PKS itu. Ya sebenarnya ya nggak salahnya mahasiswa, ya salahnya HMI sama PMII kenapa tidak melakukan gerakan dakwah sama sekali. Nah, selebihnya adalah orang-orang yang sekuler di sana. Ya sebagaimana umumnya di daerah-daerah metropolitan seperti di Jakarta, pergaulannya juga sudah Masya Allah. Di sekeliling pondok Al-Hikam 2 itu seluruhnya kos-kosan, seluruhnya. Dan saya tidak tahu pada pemilu Pileg ini PKS kalah di sana, Golkar yang menang. Asalnya itu PKS 67% pada pemilu legislatif 2004. Tapi 2009 ini dia turun. Akhirnya dimenangkan oleh Golkar. Di mana-mana PKS turun ya. Di daerah yang dia bekas menang. Di Jakarta, DKI juga turun, di
mana itu di Depok, Bekasi, Bogor. Itu daerah-daerah kuat mereka. Nah di Jawa Timur yang asalnya tidak dapat pintu, ini naik PKS-nya. Karena kiai-kiainya ngurusi bisyarah itu tadi. Pilkada nggak mau nurut segala macam, ya akhirnya kalah militan. Ini semuanya saya katakan kepada kamu, mungkin pada bulan-bulan Mei ini saya lebih banyak ada di Jakarta. Tetapi karena Al-Hikam 2 itu merupakan kelanjutan dari Al-Hikam 1 yang di sini, maka istilahnya ilmu tuanya itu ada di sini, bukan ada di sana. Maka perlu kamu juga ikut mendoakan. Mudah-mudahan Al-Hikam 2 ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mengaturnya agak lain dengan di sini. Kalau di sini itu dulu niat saya. Doa saya mudah-mudahan saya jadi orang kaya. Sehingga kamu semua enggak usah bayar di sini. Ternyata doa saya enggak makbul. Enggak kaya-kaya sampai sekarang. Jadi kamu terpaksa bayar. Tapi dulu bayangan saya khusus untuk Al-Hikam di sini di Malang, saya akan upayakan bahwa seluruh kekuatan saya akan saya curahkan untuk meringankan. Itu bayangan saya, dan itu juga yang saya lakukan di sini sampai sekarang. Sehingga kamu bisa mengukur berapa yang kamu makan, berapa yang kamu bayar, berapa tempat yang kamu tempati, dan berapa sewanya kalau dibanding dengan di luar. Tapi untuk di Jakarta mungkin sudah tidak bisa begitu. Kenapa? Karena calon mahasiswa dan calon ini kuliatul Qur'annya ini beda. Anak-anak di UI itu rata-rata anaknya orang kaya, kecuali yang tidak kaya. Tapi rata-rata anaknya orang kaya. Jadi nanti di sana akan diberi standar semestinya. Jadi berapa yang dimakan, ya itu yang dibayar. Berapa ruang yang ditempati, itu yang disewa. Nah, saya membantunya apa? Saya membantunya fasilitas dan peralatan. Fasilitas IT, fasilitas perpustakaan, fasilitas pendidikan dan sebagainya. Tetapi standar kehidupan akan distandarkan. Supaya pikiran saya ini enggak kebebanan terlalu berat. Seperti di sini, kadang-kadang di dalam pikiran saya itu masih ada mikir, kalau saya terus subsidi, terus ini Al-Hikam, kalau sewaktu-waktu saya mati bagaimana? Apakah Pak Jamil yang harus cari uang untuk subsidi itu? Tentu sulit. Nah, maka saya ingin ini terus pelan-pelan bisa mandiri. Nah, yang di Depok saya ingin start itu sudah mandiri. Nah, tentu mereka-mereka yang memang istimewa, yang harus diterima tetapi dalam keadaan serba kekurangan, tentu ditolong. Tapi ditolong itu exception. Yang standar tetap standar kehidupan di situ. Jadi
Saya ingin agar pesantren itu nanti berdiri sudah punya hitungan mandiri, terutama di bidang kebutuhan. Masjid ini besar. Saya kemarin mendatangkan orang ahli sound system ini. Gimana supaya diatur sound system sebaik mungkin? Saya tanya berapa harganya? Sound systemnya saja itu 450 juta. Padahal di sini itu mungkin 300.000 ini kan ya. Ini saja sudah ditaleni plastik. Tapi ini menunjukkan barokah. Bayangkan, berarti untuk maintenance itu mahal. Karena itu masjid harus ada gensetnya yang ukuran 10.000 watt. Bagaimana untuk sound system, lalu bagaimana untuk cleaning service. Ini semuanya biaya. Insya Allah pada tanggal 17 Juli itu kita akan datangkan para ulama, ya, pada duta-duta besar, terutama negara-negara yang kita ajak kerjasama di dalam menyusun kurikulum dari Kuliatul Quran. Kalau kurikulum yang pesantren mahasiswa itu menyontek dari sini, kemudian dilakukan improvisasi, perbaikan di sana sini disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ini saya minta doa anak-anak supaya ini diberikan keberhasilan oleh Allah, dan semoga pesantren ini menjadi amal saya, amal kita semua, bisa menjadi tambah bekal menghadap Allah bi husnil khatimah dan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radallahu an kulli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.